Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul di ruang kelas ini untuk melakukan presentasi. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Iin Zakiatul Iftitah yang bertugas sebagai moderator yang akan memimpin jalannya presentasi kali ini. Sebelum saya bacakan rangkaian presentasi kali ini, izinkan teman-teman saya dari kelompok 3 untuk memperkenalkan diri dimulai dari sebelah kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangankan nami kula Saskia Agustina nomor 32. My name is Mahida Juliani, number 29. Kepangankan nami kula Muhammad Rizal Maulana nomor 100. My name is Muhammad Arif Fitrianto, nomor 24. Perkenalkan, nama saya Damakul Nur Prawira, nomor 12. Guten Morgen, Mrs. Rodia Agustia Budi, nomor Virgin. Selamat pagi, nama saya Rodia Agustia Budi, nomor 14. Iya Pak. Baik, Apa sih Budi? selanjutnya akan saya bacakan rangkaian acara presentasi kali ini. Yang pertama yaitu pemaparan materi dan penayangan video. Yang kedua sesi tanya jawab, dan yang ketiga penutup. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama yaitu sesi presentasi yang akan disampaikan oleh kelompok 3. Untuk kelompok 3 kami persilahkan. Latar belakang adalah Warehouse Management System atau WMS adalah software berbasis cloud memberikan kemudahan bagi bisnis manufaktur, retail, dan distributor untuk mengawasi kegiatan pergudangan secara real-time. WMS sendiri juga dapat mengontrol berbagai macam proses seperti pengiriman, penyimpanan, dan penerimaan. WMS sangat bermanfaat bagi gudang. Dengan adanya WMS, maka proses pengelolaan di gudang berjalan dengan maksimal. Gudang sendiri adalah sebuah ruangan yang digunakan untuk menyimpan berbagai macam barang. Rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud WMS? Yang kedua, apa definisi dari gudang? Yang ketiga, bagaimana sistem pengelolaan di gudang? Yang keempat, apa aplikasi yang dapat membantu dalam proses pengelolaan di gudang? Selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, izin menyampaikan materi. Tujuan kelompok kami melaksanakan observasi di gudang. Yang pertama, untuk memaparkan sebuah gagasan dari sebuah gudang. Yang kedua, menyajikan definisi dari sebuah gudang. Yang ketiga, mengetahui bagaimana proses pengelolaan gudang. Dan yang terakhir, menyajikan aplikasi yang akan digunakan untuk mempermudah dalam proses pengelolaan yang ada di gudang. Selanjutnya, manfaat ada beberapa manfaat local host. Yang pertama, manfaat local host bagi siswa. Manfaat local host bagi siswa dapat menambah pengetahuan dan wawasan. Yang kedua, mengetahui tentang WMS, dan yang ketiga, mengetahui tentang manfaat local host bagi gudang. Yang kedua, web local host juga bermanfaat bagi inventaris instansi. Yang pertama, manfaatnya
ada sebagai pelacakan pencatatan inventaris, yang kedua pelacakan stok, dan yang terakhir pengelompokan serta pengkategorian barang. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Izinkan saya menyampaikan materi tentang kajian teori pada gudang. Baik, yang pertama pengelolaan gudang. Pengelolaan gudang adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan semua aktivitas yang terkait dengan penyimpanan, pemindahan, pengendalian, persediaan, serta distribusi barang atau produk dalam sebuah gudang. Nah, dari kata kunci ini dapat kita pecah dari kata pengelolaan gudang. Sebelumnya ada kata pengelolaan. Pengelolaan adalah suatu kegiatan yang dimana kita harus semisal menjaga atau merawat dalam kegiatan tersebut. Lalu ada kata kedua yaitu gudang. Gudang adalah sebuah tempat yang dimana dibangun untuk menyimpan dan ada arus keluar masuk barang pada suatu perusahaan atau organisasi. Nah, selanjutnya gudang tersebut harus dijaga dan dikelola dengan baik. Maka dalam pengelolaan gudang itu harus efisien dan efektif. Entah mengapa, karena ada tujuan utama yaitu untuk memastikan ketersediaan barang, efisiensi operasional, pengawasan persediaan, dan pengurangan biaya. Nah, jika ini bisa diterapkan dalam suatu gudang, maka kegiatan di dalam gudang tersebut akan berjalan dengan maksimal dan lancar. Nah, selanjutnya jika ada pengelolaan gudang mengalami problem, kelompok kami menyarankan untuk menggunakan aplikasi yang berbasis web. Nah, aplikasi berbasis web yaitu localhost. Nah, localhost ini mencakup penggunaan perangkat lunak atau sistem informasi gudang yang install dan dijalankan oleh komputer lokal. Istilah localhost ini diambil dari beberapa kata. Yang pertama localhost, berarti sistem lokal. Nah, aplikasi ini hanya mencakup di dalam gudang tersebut. Jadi kita sebagai admin, jika orang lain ingin mengikuti kita, maka kita memberikan kode. Semisal kodenya itu seperti 000 itu nanti dimasukkan pada komputer dimasukkan pada komputer orang lain yang ingin menggunakan aplikasi kita. Jadi seperti kita berbagi kode gitu. Baik, selanjutnya ada beberapa fitur yang mungkin ada pada localhost. Mohon maaf sebelumnya kelompok kami belum bisa menyampaikan demo tentang web localhost ini karena kami sedang menyaring dari beberapa referensi dari YouTube, Google, dan masih banyak lagi. Jadi kami lagi memilah-milah mana yang mungkin cocok dan efektif buat gudang. Nah, tetapi dalam semua itu di web localhost ada dua fitur. Yang pertama SAM control. SAM control panel ini berfungsi untuk mengatur, menjalankan fitur-fitur yang ada pada web tersebut. Jadi semua fitur seperti stok barang keluar, stok barang masuk itu diatur melalui SAM control panel. Lalu fitur yang kedua adalah PHP My Admin. Nah, PHP My Admin ini sebuah program yang dimana ini mengelola sistem database pada web aplikasi tersebut. Jadi antara SAM control panel dan PHP My Admin ini saling ketergantungan atau terkoneksi.
Jika salah satu tidak ada, maka localhost tidak akan bisa beroperasi dengan maksimal. Sekian materi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Arif. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode pengumpulan data di bidang SMKN Tadmalang. Yang pertama adalah wawancara. Wawancara adalah percakapan dua orang atau lebih antara narasumber dan pewawancara. Tujuan wawancara adalah untuk memperoleh informasi dari narasumber yang terpercaya. Contohnya pada saat kita observasi sama mewawancarai Pak Tito. Pak Tito sebagai penanggung jawab di gudang SMKN Tadmalang. Yang kedua, pendataan. Pendataan adalah proses pengumpulan data satu menjadi data kelompok. Tujuannya adalah untuk mempermudah pencatatan tentang suatu topik. Contohnya pada saat kita observasi, saya dan kita telah mendata barang-barang yang ada di gudang SMKN Tadmalang. Yang ketiga adalah dokumentasi. Dokumentasi adalah pengumpulan atau menyimpan informasi. Tujuannya untuk memberikan referensi atau catatan yang digunakan untuk pemahaman analisis. Contohnya pada saat kita observasi, kita telah merekam atau memfoto. Dokumentasi dapat berupa foto, video, ataupun yang lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan hasil pengumpulan data. Setelah kami melakukan observasi di gudang SMKN Tadmalang, kami menemukan beberapa ilmu penting seperti struktur keorganisasian, sistem pengelolaan gudang, dan cara stok komponen barang di gudang. Dalam hal ini kami mencoba mencari situs web yang dimana akan kami satukan dengan data yang telah kami peroleh dari gudang. Dengan adanya situs web dapat memudahkan pengelolaan gudang di SMKN Tadmalang. Lalu setelah di situ tersebut, kelompok kami melakukan musyawarah tentang bagaimana kelanjutan progres kami. Kemudian dilanjutkan dengan mencari referensi untuk menyusun sebuah web yang dimana web tersebut akan digunakan untuk pengelolaan gudang. Nah, setelah itu kita langsung saja menuju ke gudang untuk melakukan sesi wawancara pertama kali itu mengenai latar belakang gudang. Setelah kami selesai melakukan wawancara, kemudian kami lanjutkan pendataan barang yang ada di gudang SMKN Tadmalang. Setelah kami melakukan pendataan barang, kemudian kami memasukkan data barang tersebut ke Excel. Tidak lupa juga kita mengerjakan proposal yang dimana akan dilakukan hasil observasi kelompok kami. Dan lupa juga kita membuat PPT yang akan digunakan saat presentasi. Sekian dan terima kasih. Baik, sekarang kita akan memasuki pada sesi tanya jawab dari kelompok Mitra. Untuk Bapak Ibu penguji kami persilakan. Kita siap. Ya, kita fokus pada penelitian kita apa sih sebenarnya yang kamu temukan kan? Ternyata menggunakan aplikasi localhost itu menjadi efektif dan efisien kalau digunakan di gudang misalkan di Tadmalang begitu kan ya. Nah, kalau Pak Polisaren kan judul penelitian itu mestinya penggunaan aplikasi localhost dapat meningkatkan efektivitas distribusi barang pada gudang SMK Negeri Tadmalang. Itu baru benar. Dan nanti dari judul itulah kemudian rumusan masalah itu akan membuktikan bahwa penggunaan aplikasi itu memang efektif di gudang SMK Negeri itu. Gitu ya. Nah itu bagaimana sistem pengelolaan di gudang.
Harusnya langsung di itu gudang SMK Negeri apa di sini dari gudang teori lagi itu kan ya, kajian teori masuk di kajian teori. Jadi urut-urutan penelitian anak sebenarnya yang kalian lakukan juga hampir sama dengan yang biasa dilakukan Bapak Ibu guru. Bapak Ibu guru itu kalau di kelas juga melakukan kegiatan yang disebut dengan PTK, penelitian tindakan kelas. Jadi kalau saran Pak Hoi judulnya adalah penggunaan aplikasi local host dapat meningkatkan efektivitas distribusi barang pada gudang SMK Negeri 4 Malang. Itu masukan dari Pak Hoi. Terima kasih, semangat lagi untuk kelompok 3. Secara keseluruhan penampilan berani berbicara itu sudah luar biasa ya, tapi percaya diri itu akan semakin meningkatkan kompetensi kami. Jadi Pak Hoi tutup. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Baik, tadi masih ada hubungannya sih, ini tentang penulisan juga. Untuk memang judul tadi sangat membuat kita bingung ya, atau namanya rancu. Dari judul ini sama seperti yang saya katakan di kelompok 1 dan 2 ya tadi ya, yang tampil 1-2. Nah, ini juga menentukan, dari judul itu pemahaman kita ya Pak Khalid ya. Cuma observasi berarti. Seharusnya poin pentingnya itu disampaikan ya. Seperti sudah dijelaskan tadi Pak sama Pak Khalid. Oke, rentetannya. Sebenarnya itu sudah ada urutannya. Bu Dewi ketika di kelas juga, kamu itu latar belakangnya jangan definisi, tapi kenapa sih kamu mengambil local house? Kenapa kamu ambil gudang? Nggak sendiriane. Nah, itu dimasukkan ke latar belakang. Jangan definisi gudang adalah, itu tata letaknya aja yang perlu diperbaiki. Sebenarnya sudah ada di PPT Anda, cuman rentetannya itu yang perlu diurutkan. Ya. Saya apresiasi sekali, sudah bagus ya. Terutama untuk kelompoknya Ardo dan kawan-kawan ya. Ini sudah mencoba untuk pakai presentasi vlog ya. Jadi pakai flat ya, dengan pengisi suaranya adalah Ariel ya. Boleh, ini menarik, presentasi yang semacam ini menarik. Cuman dari sisi pengisi suara itu harus dicek ya. Kalau saya sarankan ya, ini harus ada skripnya. Oke, nggak perlu yang pakai PPT, nggak usah masukkan semua di vlogmu ya. Nah ini akan lebih menarik. Jadi suaranya dari sekian ini 6 ya. Sudah bagus punya ide untuk membuat presentasi yang beda dengan yang lain. Kalau tadi video biasa ya, ini sudah masuk ke vlog. Boleh dilanjut itu, tapi nanti maksudnya dilanjut vlognya diperbaiki. Boleh nanti tak bimbing boleh, atau kolaborasi sama anak MM itu ya. Nah itu pinter-pinter tuh sudah buat vlog juara 1 kemarin ya. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Baik, apa ada yang ingin ditambahkan dari Bapak Ibu Turuji? Terima kasih Pak. Ya, saya koreksi aja ya. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Dewi, dan ini saya tulis memang kenapa harus ada yang di mana, karena itu nggak ada tabunya. Kata tabu yang di mana itu nggak ada, itu penggunaan yang salah. Terus kamu membuat PPT itu sepertinya kamu terjebak oleh guru kamu kalau menerangkan. Jadi kamu hanya beginilah guru saya kalau menerangkan menggunakan PPT. Jadi saya lihat kamu itu bukan observasi tapi pelajaran observasi gudang SMKN 4 Malang. Menurut paham ya? Terus ada lagi di yang blog yang kata Bu Dewi blog tadi itu sebenarnya itu pengulangan kamu menjelaskan. Kenapa menjelaskan itu sama dengan yang di blog tadi? Kenapa yang videonya tidak diputar terus kamu beri apalah nggak tahu, saya nggak punya teknik untuk membuat itu. Terus coba hati-hati kalau mengisi suara, jangan jangan banter-banteran sama sound. Terus perlu ini buatlah tayangan itu harus runtut sama konsisten. Jadi kamu yang konsisten ya itu, yang gimana itu konsisten. Padahal itu jadi nggak enak untuk di telinga. Di PAS itu kamu
benar-benar memperbaiki hasil karya termasuk judul yang sudah dijelentreng sama Pak Poli. Terima kasih. Terima kasih atas saran dan masukannya. Mungkin dari Bapak Ibu Guru mungkin ada yang ingin ditambahkan lagi. Ya, mungkin sedikit ya. Sudah dijelaskan semua tentang judul dan isi. Saya berhenti kok dengan judulnya observasi. Observasi itu kan menghasilkan sebuah data. Tapi di isinya nggak ada datanya sama sekali. Tiba-tiba muncul produk berupa program lokal. Kalau ada yang bertanya, kalau Bapaknya lokal host memangnya banyak. Seberapa besar efisiensinya? Nah, itu muncullah data kalau sudah entah buka angka, entah buka presentasi. Karena saya itu juga observasi. Jadi tetap ada roadmap-nya, ya ada pembandingnya juga. Kalau nggak pakai, nanti akibatnya seperti ini. Sehingga dibutuhkan produk ini supaya hasilnya begini. Saya itu saja. Terima kasih Pak. Baru mungkin ada yang ditambahkan atau masukan. Enggak ada. Ini aja ya. Ini tuh masih belum menampilkan lokal busnya. Ya, pertama. Tadi sudah ada di videonya, tapi tidak seberapa jelas. Sudah direvisi oleh Bu Dewi dan Pak Agus terkait dengan intonasi. Point of view-nya yang kami tampilkan itu tidak ada. Jadi, benar tadi yang sudah disampaikan. Kalau sekedar observasi aja itu kan hanya mengamati ini dari apa yang kamu lihat terus kamu tampilkan. Oh, ribae udang semrawut kan gitu ya. Udang semrawut, kemudian taknya ada 5, barangnya ada 10, itu baru observasi. Tapi ternyata ada data yang ditampilkan di situ ya berarti judulnya ini harus direvisi. Terus alasan pemilihan kamu kenapa kan bos kan nggak ada. Kenapa ini dipilihnya nggak ada? Ya, terus cara menggunakan local host belum ada, ya kan? Terus efisiensi penggunaan dari local host juga belum ada. Yang ditampilkan hanya observasi. Pemilihan itu kemudian disesuaikan bidang itu anak. Satu anak, satu kalimat. Baik, izin menyampaikan alasan kelompok kami memilih buat lokal host karena kelompok kami itu melihatnya di memandang di web lokal host ini sekiranya cocok untuk di gudang. Kenapa? Karena fiturnya itu ada yang stop name sendiri, terus kayak barang keluar itu datanya sendiri gitu. Jadi terpilah-pilah. Ada nggak tampilannya di sini? Ini cuma fitur yang depannya saja. Oh, opening depan. Sudah di trial error atau belum? Kemarin sempat coba beberapa web itu ada yang cocok itu. Jadi kami masih mengambil dari web 1, web 2 itu digabungkan, entah itu diambil yang samanya atau yang satunya. Baik, nanti ya. Kenapa kami memilih aplikasi atau web local host? Dikarenakan yang diajarkan oleh guru kejuruan itu yang dikenalkan oleh kami itu adalah web ini. Di mata kami web ini adalah sedikit mata kami web ini adalah web yang dapat kami lihat. Karena di mata ya begini. dapat kami lihat bahwa
mengoperasikannya dengan mudah dan efisien. Terus Saja Bu. Jadi menurut saya lokal house ini sangat efektif karena ada data keluar masuknya barang dan invoice. Menurut saya karena kelompok kami memilih balas karena cukup menarik bagi gudang aplikasi. Apa itu? Sebenarnya apa ini? fitur fitur mana nih? Kelompok kami memilih web local house karena tidak terlalu ribet. Menurut saya, kelompok kami memilih web local house karena dapat mengefisiensikan pelacakan stok barang. Kan judulnya observasi, ya hasilnya kan nggak sesuai apa yang tadi sudah disampaikan itu kan harus ada terkait permasalahan di bidangnya sudah ditemukan nggak dari observasinya? Apa? Dalam proses. Oh iya. Geser. Ngomongin ini Mas ya. Nah ini masalah ya. Permasalahannya yang dari observasi itu sudah ditemui atau tidak ditemukan atau hanya saran di contoh nih? Terdapat beberapa kekurangan yang ada di sana seperti terjadi kerusakan barang karena Kesimpulan bukan itu kan salah. Di kesimpulan mau. Ada nggak kesimpulan? Nah, Mana nggak ada? Misalnya kalau ada local house, berapa barang yang rusak, berapa barang yang hilang. tapi kesimpulanmu lucu itu nggak ada lokal house web. Justru itu kan WP lagi, ya kan? Ya. Jadi gini, misalnya nih yang saran untuk misalnya nih penempatan barang yang kurang tepat satu aja misalnya ya, itu kamu jelaskan menurut versimu penempatan barang yang kurang tepat itu karena apa sih? Apa hanya langsung ditata aja, ditempuh apa diuncalno ya? Apakah yang besar taruh paling atas ya? Apa sing gembuk sing atas itu dari siji, sing cair sampai sing baca itu dari siji. Nah itu kamu jelaskan ya. Terus keterkaitannya sama si lokal house itu apa? Kalau yang dari permasalahan itu, sementara lokal housing kan hanya dalam bentuk administrasi datanya aja, iya kan? Ya kak, ya kak. Iya. Lu ya kan? Ya wis. Nanti silakan diidentifikasi apa aja sih di situ permasalahannya. Kalau terkait dengan layout ya sudah buatkan layout yang terbaik. Ya, jelas. Jelas. Paham? Baik, terima kasih kepada Ibu Bapak Guru dan Cili. Selanjutnya kita memasuki rangkaian terakhir yaitu penutup yang akan disampaikan oleh kelompok. baik. Saya akan pantun. Dina Rebo sentek duwite, ngajak pacar ra iso ndajake. Kakak menteri mesti kata lupute, kula matur nuwun tolong dimaafke. Demikian presentasi dari kelompok 3. Mari ucapkan alhamdulillah. Saya Alhamdulillah. sebagai moderator kami undur diri mohon
Maaf atas kekurangan dan terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.